malam pemirsa. Kembali lagi dengan saya Kirana Dan saya Naufal. di segmen kuliner favorit Anda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kuliner yang menjadi perbincangan hangat para pecinta manis, yaitu dessert. Dengan kombinasi rasa manis yang sempurna dan tekstur yang begitu lembut, Dear mampu menghadirkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Penasaran seperti apa kelezatannya? Mari kita simak liputan selengkapnya. Selamat datang di segmen kuliner. Kali ini kita bahas Dear Sweet yuk. Dessert populer dengan rasa manis dan tekstur yang lembut, terbuat dari bahan-bahan premium. Hidangan ini menggugah selera dan tampak menarik. Cocok untuk dinikmati kapan saja. Yuk kita coba Dear Sweet. Halo teman-teman, selamat sore. Kembali lagi dengan aku Noveta. Kali ini aku bersama dengan Halo teman-teman, nama aku Ika dari Dear Sweet Cafe. Benar. Jadi sore ini aku dan Kak Ika mau berbincang sedikit mengenai Dear Sweet Cafe ini ya Kak. Boleh. Oke Kak, jadi kan Dear Sweet ini tuh sekarang lagi rame banget tuh, viral di TikTok, FYP juga ke orang-orang. Kalau dari kakak sendiri, kapan sih mulai usaha Dear Sweet ini? Dan apa yang menginspirasi kakak untuk membuka Dear Sweet ini? Oh ya, oke. Oke, mungkin sebelumnya aku perkenalan dulu karena aku di Dear Sweet ini sebagai karyawan sekaligus asisten manajernya dari ownernya gitu. Nah, terus mungkin aku menjawab pertanyaan yang pertama, kapan mulai bisnis dessert ini? Kalau dari mungkin historinya Dear Sweet sendiri itu berdirinya tahun 2016. Itu berawal dari menunya cuman cheesecake pop. Kemudian seiring berjalannya waktu mulai tambah tuh dessert-dessert yang lucu-lucu yang bisa teman-teman lihat sekarang gitu ya. Terus habis itu untuk alasan ide bisnis ini gitu ya. Mungkin itu tuh berawal dari owner membuat dessert untuk anak-anaknya, terus ternyata lucu dan kepikiran buat jualan gitu. Itu sih. Oke nih Kak, terus yang selanjutnya bagaimana sih tantangan terbesar yang dihadapi selama menjalani bisnis Dear Sweet ini kalau dari kakak sendiri? Oh ya, mungkin untuk tantangannya itu masih banyak orang di luar sana itu yang cuman familiar dessert itu cuman es krim gitu. Nah, mungkin tantangan buat kita nih, kita harus ngenalin ke orang banyak kalau dessert tuh gak cuman es krim loh, ada macam-macam kayak mousse, panna cotta, terus puding juga. Mungkin sejauh ini tantangannya itu. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih dari owner serta teman-teman karyawan di Dear Sweet ini untuk menjaga kualitas dari produknya, apalagi kan saat ini tuh juga sedang rame-ramenya ya, mungkin tentu kan banyak banget pelanggan tuh, untuk menjaga kualitasnya tuh gimana tuh Kak? Oh ya, untuk dari kualitas produk sendiri itu kami kayak bahan baku sama pembuatannya tuh ada tempat tersendiri gitu di rumah produksi. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan juga yang premium dipilihnya dari owner. Terus apa ya, kayak dari staf produksinya juga dipakai yang mungkin lulusan kayak tata boga gitu, jadi kan relate gitu. Iya. Ya sih, mungkin itu cara jaga kualitas dari produk Dear Sweet gitu. Nah, kan produk Dear Sweet itu banyak banget yang lucu-lucu, gemes-gemes gitu kan, macam-macam juga. Nah, terus menu andalan apa sih yang paling orang inget gitu kalau di sini? Kayak orang tuh kalau kesini tuh pasti kayak pesennya tuh itu kayak best sellernya di sini gitu. Oke, kalau best sellernya sendiri itu namanya ini Bear and Bathtub. Nah, itu tuh iya. dari isinya es krim, itu luarnya bentuk bearnya itu dari coklat, terus nanti ada platingnya pakai waffle, terus ada cream cheese-nya, ada bobanya. Terus yang bikin menarik itu ada palu buat mukul bearnya, jadi kayak
konsumsinya menarik karena perlu dipukul dulu gitu. Jadi orang-orang mungkin inget Dear Sweet dari dessert yang dipukul gitu. Iya, emang lucu sih Kak, sempat FYP di aku. Sama ini Kak, mau tanya juga, kan sekarang tuh kayak orang-orang tuh gimana ya, ada tempat yang rame sedikit terus kayak bagus gitu langsung pada di spill nih di TikTok, kayak rekomendasi tempat di Jogja gitu. Nah terus gimana sih, apakah ada perubahan dari pengunjung, apalagi banyak banget perubahan tren gitu? Perubahan tren gitu, oh ya pasti ada sih. Sebelumnya kan kalau dari 2016 kita sempat COVID juga kan, itu lumayan ngedrop, cuman alhamdulillahnya Dear Sweet kayak nggak mati gitu, maksudnya bangkit lagi gitu. Nah terus tuh mungkin perubahannya yang kerasa banget yaitu sih digital marketing ya, kayak endorse ke influencer gitu, semisal FYP gitu, lumayan ngaruh banget, jadi penjualan juga meningkat gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk bisnis ini, untuk bisnis Dear Sweet ini gini? Dan apa ya, kayak apakah ada rencana untuk mengembangkan sampai ke luar kota atau malah mungkin sampai ke luar negeri gitu? Oh ya, harapan seperti itu tentu ada ya. Mungkin dari mungkin kita juga lumayan sering ikut kayak bazar gitu sambil ngenalin ke orang-orang. Sejauh ini sih kalau ikut bazar mungkin di Solo, Semarang gitu, sambil kayak berharap mungkin ada nih orang asli Solo atau Semarang mau mungkin buka juga Dear Sweet gitu. Terus kalau untuk keinginan buka di luar kota pasti ada banget sih, karena apa ya, menurutku Dear Sweet ini tuh produknya tuh unik, terus kayak buat jadi usaha atau bisnis itu sangat apa ya, sangat worth apa sih, sangat lumayan banget lah buat orang-orang yang mau bisnis gitu. Itu sih mungkin dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak untuk sharing-sharingnya ini. Nah teman-teman, buat yang lagi pengen ngemil, pengen nyari dessert lucu, bisa nih datang ke sini. Karena tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama kakak karyawan di Dear Sweet Cafe ini. Nah, aku juga di sini akan ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu rekanku yang kebetulan lagi nyoba Dear Sweet Cafe ini. Halo Kesha. Halo Veta. Nah, nggak cuma Kesha, di sini juga ada Siza. Nah, jadi gini nih, aku mau tanya-tanya sama Kesha sama Zuza. Iya. Apa sih yang buat kalian tuh milih Dear Sweet Cafe ini buat kalian datengin gitu? Karena dessertnya lucu nggak sih? Iya, bentuknya tuh lucu-lucu. Sama terus kayak kalau masalah enak ya lumayan sih. Terus apa ya? Kayak anak muda banget lah pokoknya. Oh ya bener guys, jadi emang di sini dessertnya lucu-lucu kayak dibilang kakak ownernya tadi. Nah terus berarti ini kunjungan pertama atau gimana? Kebetulan ini kunjungan pertama. Wah berarti bisa nih ngasih kayak gimana sih pendapat kamu tentang rasa, kualitas, sama harga yang ada di tempat ini gitu, di Dear Sweet Cafe ini. Kalau menurutku buat apa ya, makanan selucu ini kayak ya lumayan sih, lumayan. Baik, telah kita saksikan bersama liputan dari teman kami Noveta. Untuk selengkapnya bisa kalian kunjungi website dari Dear Sweet. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir. Selamat malam dan sampai jumpa.